Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya akan mendemonstrasikan terkait sistem PPDB sama Muhammadiyah Satu Taman. Jadi sistem ini kita versi yang terbaru, versinya versi 4.3, di mana sistem ini berbeda dari sistem sebelumnya. Di sebelumnya kita langsung membuat formulir, langsung mendaftar dan mendapatkan virtual account. Tetapi di saat ini kita harus membuat akun terlebih dahulu, kemudian untuk mendapatkan formulir. Jadi satu akun itu hanya terdapat satu formulir. Untuk langkah-langkahnya sudah terdapat pada alur pendaftaran, bisa dilihat step-stepnya di sini, atau mengunjungi langsung website sama Muhammadiyah Satu Taman yang PPDB. Gitu. Jadi pertama adalah membuat akun. Membuat akun bisa klik buat akun ini, atau ada di top bar ini ada klik buat account, nanti diarahkan untuk membuat akun. Kemudian setelah membuat akun, masuk ke dalam akun tersebut. Nah, setelah masuk ke dalam akun, kemudian mengisi formulir dan selanjutnya melakukan pembayaran untuk pembelian formulir. Lalu selanjutnya adalah mengupload fakta integritas. Jadi fakta integritas ini adalah digunakan untuk memverifikasi bahwa setuju dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh SMA Muhammadiyah Satu Taman terkait biaya PPDB. Lalu setelah itu melakukan daftar ulang terkait PPDB. Nanti ada nomor rekening dari SMA Muhammadiyah Satu Taman dengan menggunakan bank muamalat. Kemudian setelah melakukan daftar ulang, diverifikasi oleh admin, kemudian user dapat memilih jadwal tes peminatan. Jadi jadwal tes peminatan ini sudah diatur sedemikian rupa pada sistem kami. Setelah melakukan pemilihan jadwal tes peminatan, kemudian user atau calon peserta didik baru melakukan tes peminatan yang sudah ditentukan. Kemudian sambil menunggu pengumuman, nanti akan terdapat nilai-nilai dari hasil tes peminatan yang langsung terhubung pada sistem ini. Jadi yang pertama adalah kita membuat account. Jadi di klik buat akun baru ini, untuk alamat emailnya ini tidak ada verifikasi dengan Google, jadi hanya sekedar akun biasa. Jadi ini alamat email, kita coba katakanlah begitu. Untuk nama lengkapnya coba, passwordnya saya sesuaikan dengan email. Klik buat account. Harus berisi email ya, Bapak Ibu sekalian. Begini, klik buat account. Nah, kalau sudah berhasil registrasi, maka akan diarahkan untuk login. Karena tadi saya menggunakan email begini dan passwordnya sama, maka kemudian tinggal copy paste kemudian masuk. Oke, sambil menunggu. Nah, jadi di halaman pertama nanti diarahkan pada halaman dashboard. Jadi dashboard ini digunakan untuk verifikasi bahwa jika user ini belum mengisi formulir, maka akan muncul isi formulir ini. Atau bisa melakukan klik di form pembelian, kemudian di submenu formulir ini. Kita coba klik isi formulir. Nah, di sini terdapat banyak sekali isian. Isiannya ada banyak sekali, mulai dari data diri, data orang tua, dan jurusan peminatan. Di sini terdapat verifikasi sangat banyak sekali. Kita lihat verifikasinya. Ini adalah verifikasi dari Google, sehingga harus diperlukan agar user ini bukan robot. Nah, terdapat yang harus diisi, yang mana saja. Ini banyak sekali. Jadi karena ini hanya uji coba, saya isi terserah saja. NISN berisi nomor berupa angka, nama lengkap, coba emailnya tadi, coba jenis kelamin bebas, nah asal sekolah, tempat lahir Sidoarjo, tanggal lahir, katakanlah inilah
sekedar contoh. Jalan coba desa, kelurahan, kecamatannya, nomor HP, anak keberapa, jumlah saudaranya berapa, keberadaan anaknya bersama orang tua, wali, kos asrama, bisa nanti dipilih. Ya, jalan raya. Nah, setelah kemudian data diri terisi, maka memilih jurusan peminatan. Terdapat 5 jurusan: reguler IPA, tahfidz IPA, excellent IPA, reguler IPS, dan tahfidz IPS. Jadi bisa dipilih. Kemudian kalau sudah centang ini data diisikan dengan benar, kemudian centang menurut robot, kemudian cari verifikasinya. Oke, verify. Jika selesai, klik daftar. Nah, setelah terdaftar, kemudian muncul virtual account dari bank muamalatnya. Virtual account ini dimiliki oleh setiap akun. Jadi yang setelah mendaftar memiliki virtual account ini. Untuk transfer, digunakan untuk transfer pembayaran atau upload bukti pembayaran dari pembelian formulir sejumlah 250.000. Nah, untuk mengupload ini formatnya adalah JPEG, JPEG, JPG, dan PNG. Nah, katakanlah ini saya contoh, saya upload gambar. Kita cari dokumen. Nah, katakanlah inilah. Oke, kemudian upload. Nah, setelah mengupload, ini terdapat pada admin untuk memverifikasi. Kita lihat pada panel admin, kita masuk. Kita lihat pada approve, kemudian nah ini dia terdapat. Nah ini tadi yang nomor pendaftarannya atau nomor virtual accountnya 002 dengan atas nama coba, asal sekolah ini, nomor teleponnya ini. Kita lihat, oh ternyata dia sudah melakukan pembayaran formulir. Kita klik, oh ya ini buktinya, oh, ternyata sudah benar seharga 250.000. Oke, approve. Nah, setelah di-approve maka tampilan user akan berbeda. Nah, di sini dia. Jadi setelah di-approve oleh admin, sudah diverifikasi oleh admin ternyata benar, kemudian user untuk mengupload fakta integritas. Fakta integritas ini digunakan untuk menyetujui seluruh ketentuan dari SMA Muhammadiyah 1 Taman terkait biaya PPDB. Nah, ini. Nah, di dalam fakta integritas ini ada tanda tangan calon peserta didik dan materai 6.000 gitu. Ini file yang harus diupload tadi itu harus berupa file PDF. Jadi katakanlah ini tadi sudah disetujui, sudah ditandatangani. Nah, bisa diupload di sini atas nama fakta integritas tadi. Inilah coba ya, guidebook. Nah, di sini terdapat verifikasi. Bila filenya lebih dari 1 MB, maka ada verifikasi filenya terlalu besar. Jadi diusahakan untuk tidak lebih 1 MB. Gitu. Kita lihat file location-nya. Oh, ini dia fakta integritas. Oke, sudah upload.
Kemudian setelah diupload maka diverifikasi ulang oleh admin. Kita lihat pada panel adminnya, oh ternyata sudah mengupload fakta integritas. Kita verifikasi dulu, oh ini fakta integritasnya dilihat oleh admin, oh ternyata sudah setuju, kemudian di approve oleh admin. Nah, setelah di-approve oleh admin, maka tampilan dari user selanjutnya adalah untuk melakukan daftar ulang dengan mentransfer sejumlah biaya yang sudah ditentukan oleh SMA Muhammadiyah Satu Taman pada rekening ini dengan atas nama SMA Muhammadiyah Satu Taman di Bank Muamalat. Gitu. Ini file yang di-upload harus berupa JPEG, JPEG, dan PNG. Katakanlah ini contoh di-upload. Nah, kemudian kita lihat pada panel adminnya kembali. Nah, ini dia. Oh, ternyata sudah melakukan daftar ulang. Jumlah pembayarannya berapa? Anggap saja 20 juta. Oke. Sudah approve. Nah, ternyata sudah diverifikasi oleh admin. Nah, kemudian user memilih jadwal tes peminatannya. Dia mau sesi keberapa? Sesi 1, 2, 3, sampai 9. Oh, karena masih sesi 1 tanggal 28 November atau pinginnya tanggal ini 30 Januari, ya sudah saya pilih sesi 3. Kemudian pilih. Nah, untuk pengubahan jadwal itu hanya admin yang dapat mengganti pengubahan jadwal user, karena admin yang tahu untuk input dan outputnya pada saat masuk ke sistem ujian. Jadi begitu. Untuk melakukan pengubahan akun bisa melakukan klik pada tombol ubah jadwal ini, kemudian mengarah pada WhatsApp admin dari PPDB. Gitu. Karena ini hanya sebatas contoh, kita lihat pada panel admin. Oh, ternyata user ini sudah melakukan tes pada tanggal sesi 3 pada tanggal 30 Januari. Kita approve. Oh ya, sudah melakukan dia. Nah, jika sudah melakukan, maka di tampilan user akan menunggu hasil tes peminatan. Nah, pada saat sudah muncul pengumuman, nanti di panel adminnya untuk menginputkan nilai dari hasil ujian tadi. Karena tadi sudah melakukan ujian, oh berapa nilainya? Anggap saja 95, IPS-nya 95, matematikanya 95. Approve. Nah, sudah selesai. Pada saat sudah selesai menginputkan nilai tes, maka di sini tidak ada tombol approve. Jadi sudah menjadi siswa SMA Muhammadiyah Satu Taman, tinggal membroadcast pengumuman-pengumuman terkait fortasi dan terkait broadcast ucapan selamat dan pengambilan seragam gitu. Nah, nanti tampilan usernya sudah berbeda lagi. Nah, ini dia sudah mendapatkan pengumuman yang nilai IPA-nya 95, IPS-nya 95, matematikanya 95, dan ada tulisan selamat, Anda telah diterima menjadi peserta didik baru. Jadi kira-kira begitu dari demonstrasi sistem PPDB SMA Muhammadiyah Satu Taman. Kurang lebihnya kami mohon maaf, dan ada beberapa fitur tambahan lagi pada kolom ini akun. Di sini terdapat ubah profil untuk mengganti nama akun atau mengganti password, mungkin mungkin diretas begitu katakanlah, jadi ingin diganti passwordnya gitu, dan tombol login. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.